Saya kira benar 2014 Pak Jokowi itu lebih otentik gitu. Artinya apa yang ada di pikirannya itu yang diucapkan. Dan orang menganggap bahwa ya itu Jokowi ya itu. Sekarang saya perhatikan dua pidato tadi mengucapkan Sontoloyo dia mesti melirik teks itu. Mengucapkan genderuwo juga dia mesti baca kalimatnya verbatim. Artinya ada yang supply. Nah, itu yang bagi saya justru jadi tidak otentik. Karena sebelumnya beliau pakai metafor winter is coming, Thanos. Sekarang dia pindah langgam, pindah grammar, pergi pada istilah-istilah yang memang fit and proper dengan suasana mistik. Jadi itu menandakan bahwa akhirnya Pak Jokowi jadi tidak origin lagi. Nah kalau Pak Prabowo dia mengucapkan sesuatu dan publik anggap itu keliru. Tapi dia ucapkan itu tanpa teks itu kan. Jadi kita bisa anggap oke, itu aslinya Prabowo begitu tuh. Nah kalau Pak Jokowi sekarang dikritik, yang mesti disalahkan adalah yang bikin teks itu. Tetapi orang bisa anggap bahwa ya mungkin karena setelah diuji segala macam cara untuk meningkatkan elektabilitasnya kurang meningkat, saya tidak bilang tidak meningkat, kurang meningkat, lalu diputuskan misalnya ini dalam analisis saya, tim ambil kesimpulan kita pindah dari metafor yang agak rumit, gaya-gaya milenial, Game of Thrones, pergi pada bahasa rakyat. Maka ditemukanlah istilah itu Sontoloyo segala macam tuh. Jadi itu memang paralel dengan demografi pemilih Pak Jokowi yang adalah pendidikannya kurang itu. Saya tidak kasih judgement pada itu, tapi itu statistik bilang begitu kan, bahwa pemilih Pak Jokowi adalah segmen yang pendidikannya kurang, sehingga sangat mungkin timnya memutuskan oke, pakai aja langgam yang sesuai, setara dengan taraf abstraksi. Tapi kritik saya adalah kita mesti naikkan abstraksi sebetulnya, karena politik itu adalah transaksi kata-kata, bukan sesuatu yang diucapkan karena kemarahan, kejengkelan. Bahasa tubuh Pak Jokowi tadi agak jengkel, saya perhatikan. Ya, beliau juga mengakui sebenarnya ketika mengeluarkan Sontoloyo itu benar-benar jengkel. Ya, kan ada suasana hati yang harus diungkapkan. Iya, ada suasana hati, tapi kejengkelan itu kan mestinya diabstraksikan itu. Bukan dengan istilah Sontoloyo atau genderuwo. Jadi salahnya nih salah tim nih. Tim, saya bilang tim ya, bukan persen per persen gitu ya. Bukan Pak Ruhut pasti dia punya bahasa yang lain tuh kan. Jadi kira-kira itu yang ada sekarang tuh. Nah, orang mau analisis sampai kapan diskursus ini akan jadi grammar dalam politik Indonesia tuh. Saya nggak tahu, tetapi faktanya adalah kelihatannya menular grammar Pak Jokowi ini. Nularnya pertama-tama ke wakil presidennya tuh. Sehingga Pak Ma'ruf Amin juga pakai istilah yang juga agak konyol. Budak lu, masa nggak bisa paham tentang prestasi itu. Kan mengucapkan nggak bisa paham tentang prestasi, mestinya diuraikan itu. Apalagi Pak Ma'ruf Amin adalah seorang intelektual di bidang agama yang mestinya etiknya terlarang melabel orang sebagai apa namanya tadi, budak atau itu sama kalau saya bilang dungu orang marah tuh, padahal lupa Pak Ma'ruf Amin pakai hal yang sama tuh. Tapi kalau misalnya penjabaran Prof, artinya kan sepertinya ada strategi yang dialihkan dari metafor menjadi bahasa sehari-hari. Tapi justru dengan bahasa-bahasa yang dipilih, misalnya tadi kata Prof dapat masukan, bukankah itu justru akan merugikan di mata khalayak? Karena memang merugikan setelah kemudian ada ada attack dilayani itu, lalu jadi meme kan. Jadi kan merugikan presiden sebetulnya kan. Jadi mungkin perlu tim yang dibagi dua. Kalau saya usulkan melalui Pak Ruhut itu, mending tim presiden dibagi dua. Ada yang promosi, ada yang mengevaluasi. Kalau enggak nanti dia dievaluasi oleh emak-emak di WA, jadi diolah-olah jadinya kan oleh emak-emak kan. Kita tanya nih ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, artinya ini nanti bakal dirugikan mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu bagi sang calon sendiri, bagi petahana. Kalau sahabat gua Rocky Gerung ngomong, kan lihat bahasanya kan bahasa dewa kan ya. Sedangkan sekarang kita pakai bahasa rakyat. Kalau bahasa dewa itu susah dicerna. Jadi sahabat Rocky dan kita semua penonton yang nonton, ya itulah indahnya hari ini. Saya tegas, saya Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Rocky siapa?
Saya oposisi. Dia nggak mau juga dibilang dia Ya. Prabowo Sandi. Saya oposisi. Dia nggak mau. Jadi legal standingnya kan sudah bisa kita lihat kan. Jadi aku satu-satu ya, memang kalau lawan yang seperti Rocky ini kita mesti arif dan bijaksana menanggapinya. Begini, mungkin Pak Jokowi dia punya elektabilitasnya sudah susah untuk naik. Nggak salah itu. Hah? Bahkan sekarang makin naik loh. Apalagi tadi Rocky nasihatnya baik ya. Bahwa nanti kalau ngomongnya Sontoloyo, ngomongnya Genderuwo akan ditinggalkan. Enggak. Rakyat sekarang makin cinta. Saya ini baru pulang dari Makassar. Ya tadi malam. Ya bersama Bravo 5 tim saya. Ya, semua nanya Sontoloyo itu. Tanya Genderuwo itu. Saya katakan begini. Republik ini berdiri kita tidak bisa melupakan jasa Bung Karno, the founding father kita. Semua orang bilang jangan merdeka dulu. Tapi beliau tegas menyatakan kemerdekaan. Karena itu dia jadi proklamator bersama Bung Hatta. Beberapa sambutannya berapa kali menyebutkan, "Hei Sontoloyo, Sontoloyo." Mantap nggak? Apapun kita nggak bisa. Yang namanya Pak Joko Widodo itu adalah anaknya Bung Karno dalam politik. Mungkin beliau terinspirasi. Yang aku ingin mengatakan, tetaplah semua kita termasuk Rocky Gerung, saya, Prabowo, Sandi, Kiai Haji Maruf Amin, kita manusia. Keluar kata-kata itu untuk mengingatkan. Apa enggak Sontoloyo itu? Nah, itu Sontoloyo sudah terjawab. Nah, Genderuwo ini apa akarnya? Nah, itu ada lagi tuh, Bang. Genderuwonya ini yang paling keren. Kenapa tuh, Bang? Ini semua pernah kecil, Rocky juga pernah kecil aku. Ya, kalau kita mau makan, kurang nafsu makan, hati-hati. Ini mami aku bilang gitu. Kebetulan mami aku 91 tahun lagi nonton juga nih di Medan. Makan anakku, nanti makanan kau dimakan Genderuwo. Itu nakut-nakuti kan. Aku makan lah makanan itu kan. Lihat politisi Genderuwo. Ngeri nggak? Tadi sebelum ini ada berita salah satu partai koalisi pendukung Prabowo Sandi, PKS, sukses ditakut-takuti oleh Pak Prabowo. Sukses nggak? Jadi maksudnya Genderuwonya Pak Prabowo gitu. Kalau ditakut-takuti Pak Prabowo. Siapa yang suka-suka menakuti dia Genderuwo. Aku tidak bilang dia, tapi nyatanya tadi lihat PKS ditugaskan kita tetap mendukung Prabowo Sandi. Padahal kalau dibuka hatinya sudah terbelah lulu lantak. Apa nggak menakut-nakuti itu? Tapi kadang-kadang menakut-nakuti orang bisa betul jadi takut. Contohnya PKS, apa itu? Calon Presiden Prabowo. Kami menyiapkan 9 calon presiden dari Wapres. Nyatanya satu pun tidak. Ditakut-takuti kan? Jangan di-oke dulu. Ini Rocky ngomongnya lama, giliran aku Jokowi sebentar. Sabar. Dan Ical, pemilik TV ini juga sekarang udah Jokowi loh. Hati-hati kau. Ya, aku ingatin. Sebentar. Kita di luar konteks, aku tanggapin dulu dong. Rocky dari tadi kalian kasih gue cakap-cakap. Aku nggak boleh, jangan. Nanti kalian dimarahin sama Ical. Ya. Udah itu kawan-kawan. Mimpi yang namanya PKS ini. Karena dia merasa loyal. Dia merasa selama ini pasang badan bantu Prabowo sampai pencalonannya. Ada juga dong mimpi mau seperti Erick Thohir. Ya, menjadi ketua tim sukses. Yang jadi siapa? Si Joko Pangap, mantan pensiunan. Yang juga Dewan Pembina Gerindra. Oke, baik. Mimpi lagi. Itu yang tadi rame di TV One. Oke, baik, kita sama-sama. Enggak, yang TV One ini yang ini. Oke, artinya Genderuwo nakut-nakut itu sukses. Oke, kita sudah terima. Bang Ruhut kan sudah ada tuh, sudah menjelaskan politik Genderuwo. Artinya menakut-nakuti. Kita dengar terlebih dahulu ya, apa kata oposisi dari Gerindra mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Presiden mengenai Genderuwo itu, Pak. Boleh, Bang. silakan. Kita lihat Silakan. Ya, kita dengar. Dan kok bahasanya jadi aneh begitu ya? Ada Sontoloyo, ada Genderuwo, ya. Saya tidak tahu kenapa bisa beliau jadi seperti itu ya. Kalau mengatakan Genderuwo karena nakut-nakuti, beda. Nakut-nakuti dengan menyampaikan fakta itu beda. Jadi yang disampaikan oleh tim Prabowo Sandi ya maupun para pimpinan baik termasuk Prabowo, Sandi, Pak Amin ya itu adalah menyampaikan fakta apa adanya.
fakta misalkan ketika pemerintah mengklaim telah berhasil merebut blok rokan dari Chevron. Faktanya kita sampaikan ternyata belum ada yang direbut gitu. Ya, nanti perbincangan kita akan lanjutkan kembali ya Bapak-Bapak ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu sejenak. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Prof. Rocky. Prof. Rocky, kalau kita lihat ini memang masih terus bermain ya, perang kata-kata satu sama lain begitu ya antara kedua kubu. Tapi sejauh ini ada tidak kita melihat ketajaman visi dan misi yang disampaikan masing-masing kedua belah pihak? Nggak ada, justru karena nggak tajam maka dia cari peralatan yang paling mudah jadi sensasi itu. Tadi misalnya kalau mau tajam, tadi Prabowo soal tampang Boyolali. Kalau mau tajam, bawa ke kampus. Karena Prabowo bikin analisis kelas, analisis kiri, analisis Marxian bahkan tentang disparitas itu. Yang dimetaforkan pada tampang Boyolali, itu tampang orang miskin. Di dalam analisa akademis itu disebut sebagai proletarisasi. Jadi pemiskinan karena akumulasi, kan itu enak kan kalau dibicarakan kan. Tapi bagian itu nggak ditangkap oleh pers, nggak ditangkap oleh tim sukses lawan. Sehingga orang dibawa pada hal-hal yang konyol aja, padahal itu diskursus bagus. Nah, kalau Pak Jokowi misalnya, coba kita bawa masalah Sontoloyo misalnya. Lalu kita periksa, apa benar itu yang dimaksud Bung Karno, Sontoloyo? Bukankah judul pidato Bung Karno itu lebih lengkap dari itu? Yang kalau saya ucapkan lalu jadi kontroversi baru tuh. Atau misalnya soal genderuwo, apakah itu tidak memperlihatkan bahwa manusia Indonesia, politik Indonesia kok masih main klinik gitu. Dan itu memang faktanya ada di masyarakat. Tadi saya baca koran, di Madiun calon PNS itu ketahuan membawa jimat. Ada yang bawa bungkusan rambut, akar-akaran segala macam. Jadi ini mau jadi birokrat tapi masih main klinik. Kan enak dibahas di kampus. Jadi misalnya kita bahas sampai di mana kemampuan dua presiden ini mengucapkan visinya dengan peralatan metode, dengan peralatan konseptual yang kuat. Itu nggak terlihat hari ini. Nah, saya nggak tahu bagaimana ini dilakukan nanti. Tapi terus-menerus saya usulkan agar supaya dua presiden ini masuk ke kampus, kampanye di kampus, supaya ada skrutinisasi itu. Minta uang pada KPU, KPU banyak uang untuk bikin kampanye. Masukkan program kampanye paling baik itu adalah di kampus. Presiden Amerika kampanye di kampus, diuji pikirannya di situ kan. Tapi sekali lagi ini soal berebut elektabilitas, berebut margin elektabilitas. Atau jangan-jangan karakter masyarakat kita juga masih sering seperti itu? Memang, tapi kita nggak boleh layani karakter masyarakat yang membuat kita nggak bisa tumbuh di dalam percakapan demokrasi. Masa kita setiap kali ya buat orang yang bercanda, ya saya pakai kata Sontoloyo itu buat bercanda. Saya pakai kata apa tadi genderuwo juga buat bercanda. Kalau presiden mengucapkan itu dalam nada bercanda ya oke. Tapi kan bahasa tubuh presiden serius banget. Mungkin dalam bayangan saya presiden bilang saya mau marah, tim sukses tolong cariin kata yang tepat. Terus tim sukses sodorin kata itu. Mungkin itu kan. Atau tim sukses bilang marahnya pakai kata ini nih. Prabowo lain lagi tuh, dia tiba-tiba aja spontan. Jadi dua karakter yang dua-duanya bermain di dalam upaya untuk memperoleh perhatian publik. Nah, perhatian itu boleh sampai tadi pagi boleh aja, tapi besok mestinya minta perhatian publik dengan minta diuji pikirannya di kampus. Tapi kata Bang Ruhut tadi dari daerah banyak yang punya rasa ingin tahu yang tinggi, itu maksudnya Sontoloyo apa sih, genderuwo apa sih, artinya kan mendapatkan perhatian publik dan tercapai dong maksudnya. Tentu karena dia jadi headline di mana-mana sehingga orang ada kuriositas apa sih itu Sontoloyo. Oh ternyata Sontoloyo itu nggak berbahaya, genderuwo nggak berbahaya, biasa aja tuh. Tapi dia jadi nggak biasa karena seluruh gimmick itu kemudian diintip untuk dicari kesalahannya di mana. Kalau bisa kesalahan wording, kesalahan kalimat di dalam kampanye bisa jadi delik. Kan itu yang menjengkelkan kan. Kalau cuma begini ya biar aja Pak Prabowo pakai gayanya, Pak Jokowi pakai gayanya. Tapi jangan diseret menjadi delik. Jadi kita jadi tegang itu. Orang bercanda, Sontoloyo saya nggak bercanda, Boyolali ya nggak bercanda. Tapi di antara mereka lawan dengan lawan itu dianggap sebagai potensi delik.
untuk menjatuhkan itu kurang baik lah sebagai pelajaran berkata-kata tuh. Oke, baik. Nanti saya harus jeda lagi. Nanti Bang Ruhut habis ini kita akan meminta tanggapannya, benarkah bahwa kalimat-kalimat tersebut menjadikan potensi delik dalam kontestasi ini. Kita akan kembali saat lagi di Kabar Petang. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Tadi Prof. Rocky sudah memberikan penjelasannya. Ada dua kubu yang bisa saja menjadi potensi delik. Nah, sebelum ke potensi delik nih, saya mau ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, kalau di awal tadi Tisa sudah menyebutkan 2014 dan 2018 ini sepertinya karakter Pak Presiden ini berbeda. Apakah dari metafor yang disebutkan Prof tadi, kemudian ke bahasa yang sederhana, itu ingin menyampaikan sesuatu makna yang lebih besar, atau hanya memang mencari simpati untuk 2019? Enggak juga, Pak Joko Widodo tuh nggak mencari simpatik. Aku tahu politik dia mengalir, dia sangat cair ya. Tapi seperti yang dikatakan sahabat saya Rocky Gerung, kok beda 2014 dengan sekarang? Kan waktu itu dia belum presiden. Kenapa sampai ada kata-kata sontoloyo? Dan saya salut, terima kasih kepada pasangan wapresnya, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, seorang profesor doktor ya, ahli ekonomi syariah. Sekarang diserang kata-kata buta ya, dan budek. Itu kaitan dengan kenapa? Ini yang saya ingin katakan. Tetaplah kita semua manusia. Pak Joko Widodo itu kerjanya ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dengan hasilnya. Saya kasih contoh infrastruktur. Ya, berapa presiden kita panjang jalan yang dia bangun lebih panjang. Itu fakta. Ya. BBM dari Sabang sampai Papua. Belum lagi yang lain-lain. Mau tadi dikritik mengenai beberapa tambang kita Freeport dan lain sebagainya, itu kan kata dia. Ya, nyatanya faktanya itu semua berjalan. Ya, udah itu karena karisma dia. Ini karisma loh, dan diakui dunia 198 negara. Kaitan apa? Yang Pak Luhut Binsar Panjaitan menjadi ketuanya. Terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani, Menko Pak Nasution. Apa itu? Perhelatan IMF dan Bank Dunia. Bayangkan Pak, ribut di DPR itu masalah 800 miliar anggaran APBN. Nyatanya Pak Luhut dan kawan-kawan makainya nggak sampai situ. Faktanya hasilnya MOU-nya 200 triliun lebih. Hal-hal seperti ini. Kok tetap aja dibilang dia nggak ada buat apa-apa? Ya, belum lagi kerja-kerja lain. Ya, kok bisa dikritik janji 10 juta lapangan kerja? Ini belum. Iya ya belum lah, masih setahun lagi jabatan dia. Tapi sekarang sudah mendekati 10 juta. Pas jabatannya mungkin udah 11 juta. Janganlah begitu ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu, saya bisa terima. Beliau ketua MUI, seorang kiai, ya, negarawan. Dia juga, wah kok gini banget sih ke Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, wapresnya yang sudah kerja demikian. Nah, itulah saya di mana-mana. Kenapa saya mengatakan Pak Jokowi, saya mohon satu kali lagi. 3 kerja, ada 1 kerja yang belum. Itu tekad beliau. Kerja tuntas. Karena itu insya Allah nanti Pak Jokowi, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin menang. Ya, 2019. Betul-betul semua yang beliau bangun ini kan belum semua selesai. Nanti akan tuntas di periode kedua. Berarti penggunaan kata sontoloyo, genderuwo, berarti itu benar-benar mengeluarkan kejengkelan seperti yang disebutkan oleh Pak Jokowi. Iya, aku udah bilang dia manusia. Manusia itu kan wajar. Ya, wah ini kok udah kebangetan. Tadi aku kasih contoh mengenai PKS lah, partai koalisinya. Apa enggak Pak Prabowo kata-katanya? Tadi aja dia pidato aku takut. Ya, ngomong ekonomi, semua orang tahu perusahaan dia nggak jelas juga. Ngeri juga nih, perusahaan dia, pegawainya. Saya di DPR datang demo menuntut gajinya. Tadi sahabat saya Rocky Gerung, Pak Jokowi tuh kayaknya rada tertekan. Ya, ngomongnya sampai membaca-baca. Ya, ada tim ses katanya yang menyodorkan. Ada tim ses. Oh, jangan-jangan Ruhut ini yang bikin ini kan gitu kan? Ya. Pak Rocky, Pak Prabowo akibat keenakan ngomong, ngeri nggak? Sila dari Pancasila ngawur dia ngomong. Kenapa nggak baca aja kalau nggak bisa lagi ngafal? Oke. Jadi hati-hati, mulutmu harimaumu. Bang, tapi gaya yang seperti ini, gaya bicara yang kata Abang, genderuwo, sontoloyo itu muncul dari dalam hati karena memang emosinya dari Pak Jokowi, melihat kondisi yang ada, ini akan bertahankah
sampai nanti Akan dilakukan dipertahankan? pencabutan suara ataupun dilakukan pemungutan suara maksud saya? Aku jujur aja, aku orang ya termasuk orang yang paling dekat sama Pak Jokowi. Jokowi itu memang pemberian yang maha kuasa Tuhan loh kepada rakyat Indonesia. Aku aja nggak tahu, nggak bisa apalagi yang akan dia lakukan. Jadi nggak ada nih kami ikut bisik-bisik sama dia, nggak. Dia ini semua. Kalau menurut ini Ahmad orang. Abang harus dipertahankan nggak gaya komunikasi yang kayak gitu? Enggak, ada nanti titik yang dia akan gimana. Mana tahu nanti. Dia nggak sengaja, kan dia suka belusukan. Ya, dia lagi naik sepeda ke gunung ketemu Rocky. Gerung lagi naik gunung. Ngobrol-ngobrol, omongan Rocky juga memang hebat. Memang banggalah kita punya Pak Joko Widodo, presiden ke-7 kita. Baik, saya terakhir ke Prof. Tapi kalau misalnya dengan gaya komunikasi kedua capres ini tetap dipertahankan, impact-nya sebagai warga negara Indonesia, sebagai calon pemilih apa? Oke, saya mulai komentar dikit ya soal Ruhut tadi. Seluruh yang terangkan Ruhut itu enak didengar, tapi kalau dibawa di kampus itu diketawain orang kampus. Karena faktanya seluruh yang disebut prestasi itu Pak Ma'ruf Amin sampai marah, itu hanya menghasilkan ekonomi yang tidak bertumbuh. Satu. Kedua, kalau kita periksa seluruh indikator itu memburuk. Cadangan devisa terkuras, neraca perdagangan defisit, jumlah penduduk yang diangkat dari kemiskinan hanya sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Jadi sebetulnya, karena itu saya sebut, kita mau sulap infografis itu. Tapi orang yang punya metode, punya otak, melihat bahwa ada yang palsu di situ tuh. Jadi itu masalahnya. Nah, soal pertanyaan Anda tadi bahwa kemana arah debat kata-kata ini. Orang yang juga mulutnya jorok kalau ngomong itu adalah Donald Trump. Ngoceh aja sukanya. Tapi Donald Trump, dia punya sesuatu yang origin, yaitu nasionalisme Amerika tuh. Jadi dia olah seluruh kata-katanya itu untuk menghina, untuk menjelekkan segala macam. Dengan basis itu mempertahankan nasionalisme itu. Walaupun dia sekarang dikritik oleh Presiden Prancis, Macron menganggap bahwa itu nasionalisme itu membahayakan patriotisme tuh. Jadi di tingkat internasional juga berlaku gimmick yang dungu semacam itu. Tapi ada debat yang kuat di situ. Nah di sekitar ini nggak ada debatnya tuh. Sehingga orang, kan itu saya sebut tadi, orang mengintip, Anda bikin salah wording, saya bawa ke polisi itu. Jadi cuman itu maksudnya, kan dangkal kan. Padahal politik adalah tukar tambah gagasan, tukar tambah ide, tukar tambah konsep. Jadi kita mesti rayakan politik di dalam party, di dalam pesta, tukar tambah pikiran. Dan itu forumnya adanya di kampus. Kalau udah selesai di kampus, boleh dibawa ke talk show segala macam tuh. Sebagai tontonan publik. Baik. Gitu.